Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau kemarin kita telah membahas terkait merokok dan pengaruhnya terhadap kesehatan gigi dan mulut, hari ini kita akan membahas terkait salah satu dampaknya, yaitu mulut kering. Mulut kering atau serostomia dapat bersifat subjektif. Artinya, seseorang dapat merasa mulutnya kering, namun ketika dilakukan pemeriksaan klinis, tidak menunjukkan adanya kelainan. Sementara itu, ada juga yang sifatnya objektif. Artinya, seseorang merasa mulutnya kering lebih dari 3 bulan. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan klinis, memang menunjukkan adanya kelainan. Kondisi serostomia atau mulut kering ini mengindikasikan berkurangnya produksi air liur atau terjadinya hiposalivasi, sehingga jumlah saliva yang ada tidak cukup untuk melembabkan kondisi di dalam rongga mulut. Umumnya terjadi pada orang dewasa, sekitar 27% terjadi pada wanita dan 21% pada pria. Tetapi angka ini akan meningkat pada orang berusia di atas 65 tahun. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya penuaan dan juga menurunnya fungsi daripada organ tubuh. Nah, mulut kering ini dapat merupakan efek samping dari suatu kondisi medis tertentu seperti terapi kanker, efek samping dari penggunaan obat tertentu seperti penggunaan antidepresan dan antipsikotik, diuretik atau obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan air melalui urin, obat antihipertensi atau anti tekanan darah tinggi, obat penenang, analgesik atau obat penghilang nyeri, antihistamin atau anti alergi atau faktor lainnya, seperti gaya hidup dan kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, dan bernafas melalui mulut. Kemudian, bagaimana tanda dan gejalanya? Berikut merupakan beberapa tanda dan gejala yang umumnya dikeluhkan. Adanya sensasi mulut kering, adanya rasa terbakar atau nyeri pada mulut, kemampuan merasakan makanan menjadi berkurang atau berubah, kesulitan di dalam menelan makanan kering, saliva terasa lebih kental, dan sensitif terhadap makanan asam ataupun pedas. Lalu, bagaimana dengan penampakan klinisnya? Pada orang dengan mulut kering, maka akan terdapat beberapa kondisi berikut, seperti lidah halus tanpa papila, lidah nampak retak ataupun terlapisi lapisan putih, sehingga membentuk alur-alur yang jelas, kemudian ketiadaan saliva pada area dasar mulut ataupun bawah lidah, dan juga adanya perubahan tekstur gusi menjadi halus, sehingga tidak nampak tekstur seperti kulit jeruk. Lantas, bagaimana cara mengatasi mulut kering? Yang pertama, menjaga area mukosa yang retak tetap lembab dengan mengaplikasikan pelembab bibir. Yang kedua, mengurangi konsumsi alkohol, kopi, tembakau, minuman manis, dan permen yang berisiko untuk meningkatkan keparahan daripada mulut kering dan juga untuk mengurangi risiko terjadinya karies gigi. Dan yang terakhir, mengunyah permen karet bebas gula dan menggunakan obat kumur non-alkohol. Permen karet bebas gula dapat menstimulasi air liur. Sementara itu, obat kumur non-alkohol digunakan untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada di dalam mulut sehingga dapat terhindar dari bau mulut dan penyakit rongga mulut lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan bau mulut.